Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asril Fahmi, NIM J1B019012, Program Studi Teknik Pertanian Angkatan 2019. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sumber energi dan penggunaannya. Ya, sebelumnya apa sih sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Sumber energi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Adapun sumber energi yang dapat diperbaharui, yang pertama yaitu ada matahari. Energi matahari merupakan energi yang paling utama bagi kehidupan manusia. Energi matahari dapat dikonversi ke bentuk energi lain seperti panas dan listrik menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau biasa dikenal dengan PLTS. Kemudian yang kedua, angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan udara dan berhembus di permukaan bumi. Energi angin sendiri bisa diubah menjadi mekanik dengan tujuan menghasilkan usaha. Energi angin dapat menggerakkan kincir angin dan turbin angin sehingga dapat menghasilkan listrik. Berikutnya air. Energi air diperoleh dari air yang mengalir. Energi air menghasilkan tenaga air atau hydropower yang memanfaatkan gerakan air dari bendungan. Pemanfaatan energi air dapat terlihat pada penggunaan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selain itu, air juga digunakan untuk keperluan transportasi, wisata, dan irigasi pengairan pada pertanian. Kemudian panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi. Energi panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP, yaitu tenaga listrik yang dihasilkan dari gerak turbin yang digerakkan oleh panas bumi. Kemudian sumber energi yang dapat diperbarui yang terakhir yaitu biomasa, di mana biomasa adalah keseluruhan makhluk hidup atau mati. Sumber energi biomasa dapat berasal dari tumbuh-tumbuhan, binatang, mikroorganisme, dan bahan organik termasuk sampah organik. Energi biomasa dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM. Baiklah, yang kedua yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Adapun sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, yang pertama yaitu minyak bumi, yang merupakan cairan pekat yang berada di lapisan atas kerak bumi. Adapun manfaat dari minyak bumi, yang pertama yaitu sebagai bahan bakar untuk memasak, kemudian sumber bahan bakar alat transportasi sebagai pelumas atau oli dalam berbagai mesin kendaraan, kemudian bahan bakar pengapian dalam industri besar seperti pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, kemudian bahan untuk aspal dalam pembuatan jalan raya. Selain itu juga dapat digunakan sebagai isolator. Kemudian batu bara. Batu bara sendiri merupakan campuran kompleks dari zat kimia organik yang mengandung karbon, oksigen, dan hidrogen dalam sebuah rantai karbon. Manfaat batu bara yang pertama sebagai bahan bakar pembangkit listrik, kemudian bahan bakar utama bagi produksi baja, semen, pusat pengolahan alumina, pabrik kertas, industri kimia, serta farmasi. Kemudian yang terakhir produk-produk hasil sampingan batu bara, diantaranya ada sabun, aspirin, zat pelarut, pewarna, plastik, dan fiber. Kemudian sumber energi yang tidak dapat diperbarui yang terakhir yaitu adalah gas bumi. Gas bumi atau sering kita sebut dengan gas alam. Biasanya gas bumi ini dibentuk dari gas yang terdiri dari metana. Gas bumi juga sering ditemukan di beberapa lokasi seperti tambang, batu bara, ladang minyak, dan lain sebagainya. Adapun manfaat dari gas bumi sendiri, yang pertama sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas atau uap, kemudian bahan bakar industri ringan, menengah, dan berat, dan bahan bakar kendaraan bermotor. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.